1 Raja-Raja pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud sampai Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu, karena engkau mengajarkan kami agar kami lebih masuk lagi dalam panggilan-Mu, agar kami mengenal akan rencanamu, agar kami tahu akan paham apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasailah lidah bibir hamba-Mu, urapilah tempat ini dan kuduskanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, kami sudah serahkan semuanya. Mari saudara yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom, shalom. Saudara, tema hari ini adalah di mana kita menyadari bahwa hidup kita yang fana ini, saudara, tidak bisa melakukan yang terbaik, tapi kita belajar untuk memahami bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Judulnya adalah di hadirat-Mu kemuliaan di atas segala kemuliaan. Ada dua ayat yang saudara harus perhatikan di sini ya saudara, bahwa ayat ini saudara mengingatkan kita
bahwa di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 6, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Itu bagian A. Kemudian bagian B ayatnya adalah 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Saudara, kita tidak bisa sendiri masuk dalam hadirat Tuhan seorang diri, maksudnya dengan kemampuan kita. Tidak, tetapi kita akan masuk di dalam kebenaran Tuhan, di mana kebenaran Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Bagaimana caranya, Bu, supaya saya menerima hadirat Tuhan dalam kemuliaannya di atas segala kemuliaan? Kita akan perhatikan, saudara, bahwa ayat ini mengingatkan kita, saudara, bahwa tabut perjanjian, kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan, itu artinya adalah imam itu adalah pilihan Allah, di mana kita kalau dalam dunia roh, kita ini adalah dipilih oleh Allah untuk masuki di dalam tabut perjanjian itu, yaitu firman Tuhan. Tabut itu adalah tabut perjanjian, adalah firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan ini, saudara, bisa kita dengar lewat apapun juga, baik itu di dalam ibadah, baik itu di YouTube, di radio, dan di puji-pujian. Tetapi di sini Tuhan juga sambung lagi di ruang belakang rumah itu. Jadi tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu. Kalau kita masuk dalam dunia roh, di ruang belakang rumah itu adalah di mana kehidupan kita. Belakang rumah itu menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari dalam dunia roh. Di tempat yang Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub, itu menandakan bahwa di dalam misbah Tuhan itu ada satu kekudusan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Dan kita akan memperhatikan lebih dalam lagi, saudara, bagaimana caranya supaya di dalam kepak, di dalam domestik, di bawah sayap kerub-kerub itu menandakan tentang letak kehadiran Allah, semesta alam itu menyertai perjalanan kita. Apa yang harus kita lakukan, Bu, supaya saya itu berkenan atau bisa masuk dalam hadiratnya, menemui kemuliaan di atas segala kemuliaan? Pertama-tama, saudara harus belajar rutin untuk masuk di dalam hadiratnya, ya. Kenapa? Karena orang yang rutin itu adalah tidak hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saudara datang ke bait Allah, tapi kita datang setiap waktu dan setiap saat. Pagi kita bangun tidur doa, berangkat doa, pulang juga doa, tidur ya doa. Tetapi Tuhan juga ingin kerutinan itu bukan hanya sebagai, oh ini doa pagi, oh ini doa, bukan seperti itu, saudara. Sewaktu-waktu saudara harus ada kerutinan berbicara dengan Tuhan di atas sana. Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Ya, karena Allah sudah memberikan perintah. Inilah anak yang kukasih, ya, di dalam Yohanes 5:41. Ketika Tuhan Yesus itu menerima baptisan dari Yohanes, maka disitulah burung merpati turun dan ada suara dari atas bahwa inilah anak yang kukasih. Berarti, saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita rutin di hadapan Allah, kita datang menghampiri Dia, maka kita ini dikasihnya, karena kita ini adalah anak-anak pilihannya. Kita sadar bahwa kita tidak menyamai Tuhan, tetapi kita mengerti bahwa kekuatan yang Tuhan berikan pada kita itu dahsyat. Jadi keakuan kita harus dipatahkan. Jangan pernah ada kekuatan dan keterampilan kita ini, karena manusia tidak bisa sempurna. Jangan pernah manusia berharap pada manusia. Manusia harus belajar. Apa itu belajar? Satu, untuk rutin itu adalah haus di hadapan Bapa. Haus itu selalu berharap. Ini aku tak tanya sama Tuhan. Ini aku mau begini, ini begini. Itu rutin. Jadi dalam hidup kita itu kita haus di hadapan kita, itu selalu menyapa Dia sewaktu-waktu, mencari hadiratnya, menemui wajahnya. Di dalam, kalau kita menemui wajahnya di dalam apa? Di dalam pujian, di dalam doa, bisa juga dalam puasa, ya. Di dalam hidup kita yang sehari-hari yang tidak sempurna ini, saudara, kita akan menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Ada satu nyanyian mengatakan, ku bersujud di kakimu, menikmati
kehadiranmu. Kau berkata, kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, terduga gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Saya bisa tidak meresapi kata-kata itu. Kita tahu bahwa kita tidak bisa sempurna, saudara. Di saat kita mengalami badai yang kuat, ya, kita pasti akan menangis. Tidak ada pertolongan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Tapi kadang-kala manusia itu suka membenarkan diri sendiri, ya. Manusia itu suka meluruskan, pengen diluruskan diri. Aku gak salah kok, dia yang salah kok. Aku gak ngomong apa-apa kok, dia yang garai. Aku jadi membenarkan diri sendiri. Itulah yang menghalang-halangi kita untuk masuk di dalam kebenaran Allah, di mana kita betul-betul minta rutin pada Tuhan. Itu kita harus rela, saudara. Itu satu hal rahasia yang harus kita ingat, bahwa kehidupan kita ini kita harus belajar. Ada satu ayat di Matius 7 ayat 6, ya. Tuhan katakan bahwa apa yang kamu katakan itu jangan kamu kasih dengan mutiara. Mutiara itu adalah kata-kata berkat, kata-kata nasihat, kata-kata yang menguatkan kamu. Jangan kamu kasihkan kepada babi. Nah, itu babi itu kan jorok, saya. Ada satu cerita mungkin sudah saya terangkan. Babi, dia punya cucu atau anak, ya saya lupa. Babi yang kecil mungil itu segini tuh, dicuci bersih sama pegawainya, sudah gitu kasih baju, sudah ya, pernah ingat ya. Nah, tapi karena memang kehidupan dia jorok, dia kasih pakaian kayak apa, tetap aja dia masuk ke kumbangan. Makanya di dalam ayat ini menerangkan bahwa kita ini jangan kamu ngasih nasihat boleh, kamu ngasih sesuatu pengertian pada si A si B boleh, tapi Matius 7 ayat 6 itu peringatan buat kita bahwa sesungguhnya kita tidak bisa, kalau kamu sudah tak omong kamu harus bertobat, kamu sudah itu tidak bisa. Tahu ya maksudnya? Jadi kita ini hanya sekedar untuk memberi kekuatan pada si A, si B, tetapi untuk kelanjutan hidupnya adalah hak Tuhan pada orang itu. Jadi marilah kita tidak boleh kecewa. Kenapa? Karena Tuhan itu lahir ke dunia untuk keselamatan manusia. Jadi sudah pasti bahwa manusia itu tidak boleh menutup diri kita untuk tidak ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Contohnya kayak apa, Bu? Contohnya gini, aku ini loh, akunya apa memang nasibku kayak gini, masa sampai detik ini aku belum menikah, itu satu. Ada lagi, aku loh sampai detik ini aku loh hidupku ya kayak gini-gini. Nah itu adalah salah satunya bahwa manusia itu selalu dikatakan bahwa menutup hati kita dengan kehadiran Tuhan dengan kondisi yang tidak baik. Nah ini yang berbahaya. Kenapa? Karena iblis suka sekali mendoktrin. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang juga penuh dengan jebakan, ya, seperti ahli Taurat. Dalam Matius 22 ayat 18, dia itu seperti manusia munafik, tahu kebenaran, tahu semuanya, tapi dia menutup. Nah, zaman ini ada zaman seperti itu, saudara. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena karya Tuhan itu tidak bisa dipakai oleh apapun, tapi karya Tuhan itu dipakai ketika sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jadi kita tahu bahwa hidup di dalam dunia ini kita harus selalu bicara tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, tidak dekat pada Tuhan, maka kita tidak tahu apa yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan nebas, ketika Tuhan bekerja, kita akan merasakan ada satu kenikmatan indah di tempat kediaman Allah. Di dalam ref ini katakan, ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
itu tidak sama dengan lagu yang saya catat, tapi Tuhan yang bicara. No penis, happen. Karena Tuhan itu memberikan kuasa atas kehidupan kita. Ketika kita itu menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, Tuhan buka. Ketika saya membuat ayat-ayat ini dan Tuhan buka, saya masuk dunia ini, dia pun masuk berterus-terus. Sehingga saya bingung, ini apa Tuhan? Masuk saya dibagi dua gini. Tuhan bilang, tidak apa-apa. Tubuhmu tak suruh doa, rohmu tak bawa ke sana. Jadi saya ini tadi siang, mulai dari tadi malam sampai siang itu kebawa gitu terus. Karena banyak orang yang telepon. Jadi saudara, kita tahu bahwa hidup yang tidak sempurna ini saudara, kita harus masuk dalam kebenaran Allah. Kita menyadari bahwa langkah kita ini selalu ya dan amin ketika kita masukin. Karena rancangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu selalu memberikan kekuatan dan menambah sehasta lagi iman kepercayaan kita. Jadi jangan vakum saudara ya, karena memang di dalam dunia ini mengatakan bahwa ada satu pujian di sini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, terus tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Lulek kita mikir ke situ saudara, banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, benar nggak? Yang membuat kita kacau, membuat kita masalah, membuat kita tidak pas, itu terus mengejar kita supaya kita tidak ada damai sejahtera. Akhirnya saudara, kita tidak bisa membawa tabur perjanjian itu. Firman yang didengar itu tidak bisa kita bawa dalam pelataran Tuhan, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, tidak bisa dibawa. Kenapa? Karena sepanjang jalan kita selalu mendapat doktrin dari kuasa kegelapan, sehingga kita mau apa-apa males, mau apa-apa wis gini ya saisoku, wis gini ya saisoku. Lek saya tadi bilang sudah Tuhan saisa saya, mungkin saya sudah tidak dibawa kemana-mana sama Tuhan. Saya tetap waktu dalam doa toh. Tapi Tuhan tidak. Kamu doa roh, tubuhmu, rohmu tak bawa. Loh kenapa harus gini? Karena ini waktunya. Jadi saya terpisah. Tubuh saya berdoa, roh saya dibawa oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu, bahwa orang yang mencintai Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, dan janji Tuhan itu mengingatkan kita. Jadi yang saya lihat itu tadi, loh ini kan orang yang aku doa, loh ini kan sudah, begitu sudah sampai, ya apa ini Tuhan? Hubungi mereka, saya hubungi saja. Jadi dalam kehidupan kita, walaupun kita itu merasa bahwa tak ada jalan yang terbuka, ya, tapi waktu berjalan terus, tapi kita bukan terlambat saudara. Justru Tuhan katakan, Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi apa? Bagi orang percaya. Mujizat nyata. Nah, jadi kalau kita ini masuk dalam kebenaran Allah, Allah tidak pernah berdusta pada kita. Ada satu kesaksian saudara, saya tahu bahwa anak ini centil itu apa ya? Centil ya. Kok karpe dewe? Saya bilang gini, kamu mau apa gitu? Ya, kamu kan tahu bisa baca gitu. Saya bilang, loh saya ini bukan sesuatu orang pintar, tapi ya yuk kita doa aja supaya Tuhan akan membentuk kamu dan mengubah hidup kamu. Ya. Aku tahu loh, Tuhan itu mengizinkan aku seperti ini, berbagai masalah aku tahu. Soalan itu pasti ada, aku tahu. Dia bilang gitu, dia tahu. Tapi aku nih nggak ngerti ya, jalannya Tuhan tuh nggak ngerti. Imanku tuh terus saya tanya-tanya, apakah ini benar? Apakah ini aku itu salah jalanku, sehingga aku nggak ngalami mujizat, nggak ngalami apa-apa. Tuhan hanya nunjuk satu dalam doa itu, kamu harus tetap bertahan. Hadapi semua itu membuat kita ini
tidak punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Kalau kamu berserah pada Tuhan, maka tidak ada yang namanya kekhawatiran, tapi kamu akan mengalami damai sejahtera setiap hari ketika kamu ditekan terus-menerus. Ya gak bisa, karena aku bukan tip kayak kamu. Maksudnya, kamu tuh kan ya sabar, keibuan, itu kan watak orang. Tapi yang Tuhan mau ini adalah iman. Iman bisa dilihat kayak gitu. Ya aku tahu sih, tapi ya apa caranya untuk membuktikan gitu. Hanya saya bilang gini, ya udah, kalau gitu kamu berserah aja sama Tuhan, karena Dia itu mengerti dan sangat peduli dalam hidupmu. Jadi pergumulan kamu apa, persoalanmu apa, itu akan terjadi dan kamu akan mengerti dan Tuhan akan pedulikan kamu. Aku loh sudah bertahun-tahun aku berjuang, buktinya ya kayak gini. Ya karena kamu persoalanmu tuh mau pikir dewek. Sekarang serahkan sama Tuhan, apa yang kamu alami serano. Contohnya kayak apa? Ya doa aja, hanya doa dibuka. Kamu kehilangan uang toh, dia kaget. Kamu kehilangan pacar toh, dia kaget. Kamu kehilangan orang tua toh, kaget semua. Loh, kok so ngerti kabeh, kok pas kabeh? Bukan pas, karena Tuhan yang membuka kronologimu. Karena kamu berdoa. Makanya kamu harus tahu satu hal yang Tuhan minta, agar kita percaya sampai mujizat itu terjadi dalam hidup manusia. Ini yang katakan Dia mengerti, apalagi Dia peduli apa persoalan yang sedang terjadi. Lagi Dia mengerti, lagi Dia peduli apa persoalan yang kita alami, suka duka apa namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai kapan Bu? Loh, kamu mendoktrin Tuhan, tidak boleh. Kamu harus mengalir seperti aliran sungai. Kamu harus siap untuk menghadapi, karena itu adalah satu-satunya kunci supaya kamu berhasil. Bu, perasaan bebanku ini berat banget loh Bu. Oh ya, terus ya gak ada orang yang ngerti keadaan. Aku capek sekali. Aku tanya sama Yesus tapi tidak dijawab-jawab. Terus kamu tanya apa? Ya gini, Tuhan jawaban aku, besok itu aku sekolah apa enggak? Jawaban aku, besok itu aku enak kerja apa enggak? Jawaban aku, itu namanya mendoktrin. Ya, kalau kamu mau mendengarkan kata-kata Yesus, maka kamu harus melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti nyanyi katakan, bila hati terasa berat, apa? Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Apa katanya? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Kalau saudara benar-benar lakukan ini, no benefit, Tuhan ada di samping kita. Kalau saudara benar-benar menikmati kuasanya, Tuhan Dia ada di hati kita. Amin. Mari kita membuka hati, jangan membuka celah iblis untuk menuntut kita. Jangan membuka celah dengan kekuatanmu sendiri, itu percuma. Kenapa? Karena dalam perjalanan ini, benar. Kita tuh hanya satu yang kita minta ya,
supaya kita itu mengenal pribadi Tuhan. Tuhan pun juga minta supaya kita percaya apapun yang terjadi. Jadi suka, duka, soro, ndak soro, rugi, ndak rugi, nabi aja sedama. Tuhan ndak pernah terlambat pertolongannya. Jadi saudara jangan merasa bahwa aku disakiti, aku begini, aku begitu. Itu saya, saudara, itu saya. Tapi begitu saya serahkan semua kepada Tuhan, maka jalan-jalan Tuhan itu dibuka gitu. Jadi marilah kita belajar bahwa kuasa Tuhan ini tidak bisa, saudara, kita diam. Nah, kita cari, kita minta, kita membuka, meluangkan waktu untuk cakap-cakap dengan Tuhan. Seringkali Tuhan bilang, ini berulang-ulang Tuhan ingatkan. Kenapa? Masa paceklik masih panjang dan itu menyakitkan. Dan saudara harus siap. Mungkin kita akan berbeda hidup kita, tapi itu mahakana. Cinta Tuhan tidak pernah berubah. Asalkan kamu setia, Tuhan akan beri semuanya itu untuk kita. Apa yang tidak kamu pikir Tuhan kasih, dan apa yang kamu tidak minta Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Jadi saudara jangan saudara menilai dengan kondisi saudara. Wah, sekarang tambah hancur lah. Itu saja. Karena perkataanmu itulah dipegang sama iblis. Sehingga kita benar-benar tidak bisa, sepertinya ini sujud di altarnya tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah ada luka, sudah ada suatu apa ya? Bukan perbedaan, ada suatu jarak dari hidup kita. Kenapa? Karena kita ya udah nggak urung aku ngene kok, nggak urung aku gini. Nah itu. Kalau saudara terus-terusan begitu, Tuhan tidak bisa mengubah hidupmu. Itu pasti. Tuhan akan mengubah hidupmu ketika kamu berjuang. Tuhan akan mengubah langkahmu ketika kamu mau berani memerangi semua itu. Nah, kita harus imani bahwa jalur yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sungguh indah pada waktunya. Seperti dalam revenue. Sujud di altarnya. Apa? Ku bawa hidupku terus, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Saat apa? Saat di altarnya. Itu hanya benar, saudara. Karena saya alami. Hidup pasti mengalami putus asa ada, pupus harap juga ada. Ada orang yang bosan karena ini terus. Tapi ketika kita datang menghampirinya, nobanasida, kuasa Allah itu bekerja. Allah membentuk hidup manusia. Sehingga di dalam ayat bagian B1 Raja-Raja 8 ayat 10, ketika imam-imam itu keluar, berarti setelah dia bergumul dan dia menyerahkan seluruh hidupnya dalam mezbahnya, imam-imam itu keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Jadi itu ada satu kuasa yang besar. Kita menikmati kemuliaan di atas segala kemuliaan. Apa kita tidak pengen ke sana, saudara? Halo? Nggak pengen ke sana? Halo? Amin, pengen ke sana? Amin? Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Iya. Jadi kalau saudara mau masuk di dalam kemurahan Tuhan, di hadirat Tuhan, kemuliaan di atas segala kemuliaan, maka buka hatimu, saudara ya. Jangan keraskan hatimu. Jangan menilai keadaan kamu yang makin menurun. Tapi ingatlah, sekalipun kamu menurun, saudara, kalau Tuhan sudah bicara kamu bangkit, saudara. Diberkati dengan luar biasa. Amin. Jadi itu hak Tuhan. Kalau itu saudara sekarang masih begini, terus gini, hama benar, ya Tuhan
Tuhan itu penuh kuasa. Dia akan membuka lagi tingkap-tingkap lagi. Dia akan bercahaya di atas hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup manusia. Amin. Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan dan mengenal kehidupan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan mengangkat kita lebih sehasta demi sehasta. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia ini, saudara, jangan kita mencari kebenaran sendiri, ya, tapi minta kehausan kebenaran itu ada di dalam firman, bukan dalam kenyataan hidup. Paham? Kenyataan hidup itu tidak sama dengan kebenaran firman, tapi kebenaran firman memperlengkapi. Tolong perhatikan, kebenaran firman memperlengkapi jalan kebenaran hidupmu. Jadi saudara, jangan menilai dalam diri kita. Kenapa? Kalau saudara terus dalam kebenaran Allah, maka roh bijaksana itu akan ada di pihakmu pada akhirnya. Karena Tuhan memberikan jawaban iman kita. Ya, ketika kita berjuang, Tuhan memberikan jawaban dalam hidup kita. Kita harus diam 1000 bahasa di kaki Tuhan Yesus. Jadi ketika kita banyak masalah, kita tidak boleh mengedumbel, tidak boleh mengubah pelayananmu, tidak boleh mengubah apapun. Kamu harus diam di bawah kaki Tuhan lebih lama. Nah, betul sih. Kenapa? Karena di dalam Matius 26 ayat 63 ini, saudara, saya akan terangkan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Itu sudah jelas-jelas dalam firman bahwa dia adalah anak Allah. Tapi ini ditanyai sama imam-imam yang tahu kebenaran Allah. Justru mereka yang menuduh Allah lewat anaknya Yesus Kristus. Tetapi Yesus berdiam, tidak berontak sama papai, tidak berontak, Bapak ya apa ini? Tidak, dia diam. Itu anak Allah. Loh ya, itu kan anak Allah. Aku siapa, Bu? Nah, justru kita tidak sempurna. Itulah Allah menunjukkan, ini loh, anak aku sendiri aja dicemooh, dicaci, dicerca, terus tidak ada harga dirinya, kan gitu. Tapi Tuhan tetap berdiam. Tetapi Tuhan berkata, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini tanda bahwa kehidupan manusia. Matius 26 ayat 64. Akhirnya Allah membuka dan menyingkapkan yang terselubung bahwa dia adalah anak Allah. Dari situlah saudara, kita sadar bahwa hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah, jangan pernah kita melupakan bahwa firman itu menjadi nyata di tengah-tengah kita. Satu rahasia, di hadiratmu kemuliaan di atas segala kemuliaan itu satu rahasia yang harus kamu ingat. Aktifkan untuk memilih keputusanmu hari ini. Ya, saya tahu kan keputusannya, buktikan pada dirimu. Kalau kamu membuktikan pada dirimu dengan kemampuanmu sendiri percuma. Tapi ketika kamu menyerahkan dalam hidupmu bersama dengan Tuhan, wis aku tak serana Tuhan, maka hidupmu akan menjadi tenang, tidak akan masuk dalam jebakan iblis. Dan kita tidak goyah, tetap melayani, tambah maju, bahkan hidupnya diberikan kepada Tuhan. Tidak mau jatuh sakit hati, tidak ada yang membalut. Iya, kalau kita dalam jalan sendiri, loro hati dewek saja, tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan yang membalutnya. Amin. Jadi mari kita mau menerima keadaan hidup ini. Jangan masuk di dunia yang fana ini, saudara. Dunia yang fana ini bisa nyakiti hati, membuat kita cemas, membuktikan suatu ketika kamu akan menjadi ragu mengiring Tuhan. Dan kamu akan mengubah dirimu sendiri dengan hal-hal yang tidak baik. Itu tidak baik. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kamu mengubah cara seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan, selama kita mengiring Tuhan, Tuhan Yesus pun juga dicemooh, saudara. Yohanes 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria? Memang iya orang Samaria, dan kerasukan setan. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan orang mati hidup, orang yang timpang sejak lahir disembuhno, orang buta sejak lahir disembuhno. Katanya itu kerasukan setan. Makanya Tuhan bukan, wah ini aku, tapi
Tapi Tuhan dengan tenang menjawabnya, Yohanes 8:49, aku tidak kerasukan setan. Itu kata Tuhan. Tetapi aku menghormati Bapakku dan aku tidak dan kamu tidak menghormati aku. Jadi intinya adalah kamu tuh loh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kamu tahu kebenaran Allah. Tapi ketika kamu punya masalah, kamu tuh mencemooh. Berarti kamu tidak menghormati Bapakku di surga. Aku menghormati. Jadi mari kita ngerti bukan hormat begini. Saya hormat tuh dalam dunia roh adalah menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Supaya dalam perjalanan hidup kita ini tidak sia-sia. Kita hidup di dunia ini cuma sekali tok, saudara. Tetapi dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita. Banyak perkara yang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi kalau kita tidak ada kekuatan dari Tuhan, kita akan sia-sia. Dalam hidup ini banyak masalah akan terjadi, saudara. Makanya kalau kita berserah pada Tuhan, kita akan menikmati masuk dalam ruang yang kudus. Itu ruang yang penuh dengan urapan Allah. Dan di sanalah masa depan kita dipersiapkan. Amin. Ya, kita membuka hati kita karena jalur Tuhan itu indah pada waktunya. Dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu ya dan amin. Jalur Tuhan itu ada di pihakmu. Amin. Ya, itulah firman Tuhan. Kita sadar bahwa jalur Tuhan yang diberikan itu selalu kita ingat ya saudara. Jangan lupakan, jangan pakai kekuatan orang lain, jangan pakai kekuatanmu, serahkan hidupmu dan teruslah semangat melayani. Jangan kau ubah, tahu ya kau ubah. Contoh nih ya, biasanya saya puasa jam 6 sampai jam 9, terus aku gak bisa puasa, harus percuma, kena opo-opo nih, gak puasa ya. Akhirnya terus nanti jam 3, jam 6 ya kepeksa lagi, aduh lapo gitu, percuma lah. Jadi kalau kamu mengurangi cara pelayananmu, pribadi loh tuh ya, bukan karena Bu Titiknya, pribadi kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu berubah. Kamu akan semakin mengerti, ya aku puasa nih untuk ini, oh ya aku mengerti, aku harus bagaimana itu nanti dibuka kronologinya hidupmu, sehingga kamu mengerti. Tapi kalau kamu menutup dirimu, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu? Tahu ya saudara, jadi jalur yang Tuhan berikan itu sesuai dengan firman-Nya. Ketika kamu menghadapi masalah tanpa puasa, kamu tidak bisa. Makanya murid-murid Tuhan bilang, kok bisa ya setan kayak gitu tidak mau pergi-pergi gitu. Roh kemiskinan, roh kebencian, roh apa, kok tidak pergi-pergi? Tuhan bilang apa? Penguasa kayak gini tidak bisa pergi tidak dengan puasa. Dan dengan puasa pun tidak bisa kamu nguring-nguring. Iya ya. Hanya terjadilah mujizat itu. Roh yang kerasukan orang itu jadi sembuh. Amin. Jadi kita bukan kerasukan gitu, tapi banyak masalah yang merasuk hidup kita. Kemiskinan, apa kata-kata tidak baik itu yang mengikat kita sehingga kita tidak ada kebebasan lagi. Karena kita merasa wis ketekan loh. Kita tidak bisa bebas. Nah itu yang bahaya. Karena Tuhan akan tahu hatimu pasti akan luka. Simbalut siapa ya diri kita sampai kapan? Ya tidak bisa, tidak kuat. Paham ya saudara? Jadi marilah sekarang kita maju setahap lagi untuk masuk hadiratnya, menerima kemuliaan di atas segala kemuliaan. Jadi di atas segala kemuliaan. Amin.